kadang malam-malam tuh itu sering banget ada suara menyerupai suami saya gitu, manggil-manggil suara suami saya manggil saya mah, tapi cuman sekali ya, saya biasa jawab gitu. Terus si pintu kamarku sampai bunyi gitu, sampai nah saya tuh ngomong dalam hati, adik saya ada apa ya, kenapa ya gitu. Kok kayak gitu, biasanya nggak pernah gitu kayak marah. Itu tuh 3 kali semalam, itu tuh 3 kali ke kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, di sore hari ini hampir maghrib ya, saya akan berkunjung, saya akan bersilaturahmi ke Teh Lina teman-teman ya. Dan sedikit cerita ya dari Teh Lina. Teh Lina ini adalah seseorang perempuan pemberani yang berani tinggal bersama putranya di tengah hutan belantara teman-teman, seperti ini. Di sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah Teh Lina. Dan beginilah suasananya teman-teman. Itu hutan, di sana hutan, dan kita silaturahmi hampir mepet waktu maghrib. Sekarang jam 5.30, hampir mau maghrib ya teman-teman. Kita berkunjung ke Teh Lina. Dan ya sedikit cerita, Teh Lina ini tinggal bersama putranya di sebuah rumah jadul, rumah tempo dulu. Beliau berdua dengan putranya tinggal di tengah hutan seperti ini karena sang suami bekerja berlayar. Dan ya itu sangat pemberani banget. Infonya suaminya itu sudah pulang. Kita bisa mungkin berbagi cerita dengan suaminya dan Teh Lina teman-teman. Bagaimana rasanya ketika tinggal di sini di tengah hutan seperti ini? Rasanya teman-teman, ya kita bisa lihat sendiri, itu adalah rumah Teh Lina, dan nampaknya Teh Lina sudah menunggu mungkin ya di dalamnya. Kita sapa-sapa aja lah, kita silaturahmi. Ini nih, perhutanannya kayak gini ya teman-teman. Oke, ada nggak ya? Semoga ada ya di rumahnya teman-teman, karena tadinya sih ada, kita sempat ngobrol ya. Kalau nggak ada ya kita coba. Oke teman-teman, sebelumnya saya di sini diterima dengan baik, sangat bersyukur banget. Dan oh ya Teh Lina, Yusuf dapat info katanya Teh Lina ini tinggal bersama putranya di sini, berdua aja. Bertiga sama suami. Iya, oh iya. Baru pulang kerja ya, maksudnya suami kan merantau. Ya baru pulang udah kurang lebih lah, udah 1 bulan di sini. Oh iya betul, tadi dapat info pulang juga, infonya suami Teh Lina baru pulang gitu. Dan Teh Lina sebelumnya, untuk teman-teman yang baru tahu, yang baru mengunjungi channel ini, Teh Lina itu tinggal di sini, tinggal di tengah hutan. Kira-kira ada hal-hal mistis apa aja sih yang pernah dirasakan? Oh, banyak. Banyak. Karena gini Teh, laki-laki pasti berani gitu ya. Dan kebanyakan perempuan itu takut kalau misalkan tinggal sendiri, apalagi sekarang ditinggal di seperti tengah hutan. Itu gimana perasaan Teh Lina? Takut nggak sih? Ya dibilang takut sih, emang takut sih, cuman ya kembali lagi gitu, saya kan tinggalnya di sini, ya apa boleh buat, pokoknya harus berani gitu. Dan ada cerita-cerita yang bisa dibagikan nggak sih kepada para penonton? Cerita-cerita mistis gimana? Gitu, cerita-cerita mistis gitu. Iya ada. Maksudnya kejadian saya selama di sini, banyak. Kadang waktu suami berlayar ya, kadang malam-malam tuh itu sering banget ada suara menyerupai suami saya gitu, manggil tapi cuman 1 kali. Satu kali. Iya, manggilnya mah gitu. Terus saya kaget, loh suami saya ya
bener pulang gitu, padahal kan belum 4 bulan. Oh, Waktu berarti itu kan biasanya suami saya pulangnya 4 bulan sekali. oh ada suara Ada suara yang suami manggil saya manggil gitu. saya mah, tapi cuman sekali ya, saya biasa jawab gitu. Terus saya tuh udah seneng banget ya, oh suami saya datang. berarti datang, tapi ini baru 1 bulan gitu kok. Biasanya 4 bulan sekali gitu. Baru datang sekarang Iya. ada suaranya gitu. Jadi penasaran. Terus saya buka pintu, saya tengok ke sini ya, keluar nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa ya, maksudnya nggak ada suami saya gitu. Terus Nggak ada saya, orang juga. nggak ada orang juga. Terus ya saya merinding sih lumayan. Ya udah gitu saya masuk lagi ke dalam. Terus saya tanya ke anak saya gitu, maksudnya tanya, tadi ada suara bapak dek manggil mama, nggak denger kata anak saya, cuman saya yang denger gitu. Oh, itu Cuman posisinya anak saya teh ada di rumah Ada di rumah. dan kondisi malam hari. Iya udah tidur, cuman saya bangunin Oh, gitu. bangunin anak saya gitu. Tadi ada Oga denger suara bapak enggak, manggil mama enggak katanya, enggak denger suara bapaknya gitu, cuman saya yang denger gitu. Dan- Itu juga cuman sekali mah gitu manggilnya, tapi sering itu Sering terjadi gitu. sering banget. Dan itu rasa takut masih ada nggak sih sampai sekarang gitu? Ya masih sih, masih Masih ada aja juga. Soalnya tapi saya sekarang udah ini, seumpama ada suara manggil saya 1 kali, saya nggak jawab sekarang. Oh, Iya, soalnya bukan sekali 2 kali ya, sering gitu ada suara yang menyerupai temen gitu, terus manggil saya, tapi cuman 1 kali saya keluar ditengok tuh nggak ada orang. Nggak ada orang. Bahkan suara teman saya juga pernah menyerupai suara teman saya gitu, Lin gitu. ada yang manggil. Iya, manggil saya gitu. Terus saya keluar tengok kanan kiri nggak ada. Terus saya kembali lagi ke rumah, ngambil HP, saya telepon ke teman saya yang tadi menyerupai teman saya manggil saya. Saya tanya tadi ke rumah saya ya, kok sebentar banget saya keluar kok nggak ada. Apaan katanya, Lin, orang saya ada di rumah dari tadi, nggak ke rumah Lina katanya gitu. Oh, Ya saya kan kaget. tadi berarti ngabarin teman Teh Lina apakah tadi kesini gitu ya? Iya, saya tanya ke teman saya yang tadi manggil saya di luar. Padahal gitu. nggak kesini. Bener enggak gitu? Bener enggak tadi ke rumah saya? Enggak katanya, gitu ya? orang dari pagi juga di rumah, katanya gitu. Enggak ke rumah Lina katanya. Berarti ya, sering ke terjadi rumah hal-hal saya itu gitu ya? Sering itu, sering banget. Dan Sering. ada hal lain nggak sih selain hal itu yang terjadi gitu? Ada banyak sih. Kalau waktu itu ya adik saya kan sempet kesini gitu ya. Nah udah gitu tuh kemarinnya tuh baru pulang ke Tasik, adik saya tuh kan cowok. Nah udah gitu malamnya saya lagi tidur kurang lebih jam 2-an lah, jam 2-an iya gitu. Saya tuh lagi tidur gitu, cuman inget gitu. Adik pikir saya malam itu adik saya ke kamar mandi, kan biasanya kalau malam tuh bolak-balik ke air gitu adik saya tuh. Tapi anehnya tuh jalannya tuh kenceng banget. Oh, Jadi kalau jalan di papan gini kan kedengeran banget ya. dia berasa suaranya gede gitu ya? Kata saya tuh kok adik saya jalannya kayak kuda, maksudnya kenceng Kedibuk-kedibuk banget, gitu kayak ya? kayak marah gitu. Nah udah gitu nutup pintu kamar mandi juga kenceng banget. Nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya, iya. Terus sampai saya kan di kamar tuh, si pintu kamar tuh sampai bunyi gitu, sampai apa ya namanya tuh, ya pokoknya kayak bergetar gitu. Nah saya tuh ngomong dalam hati, adik saya ada apa ya, kenapa ya Kayak gitu. gitu Kok ya? kayak gitu, biasanya nggak pernah gitu kayak marah. Itu tuh 3 kali semalam, itu tuh 3 kali ke kamar mandi. Bolak-balik seperti itu. Enggak biasanya ya, maksudnya. Terus enggak lama ya, berapa jam kemudian saya dengar lagi kayak ada yang jalan, ya pikir saya adik saya bener gitu ke air. Tiap nutup pintunya juga kenceng lagi. Nah yang ketiga kalinya kalau nggak salah sebelum subuh itu kan 3 kali ya semalam, malam itu ketiga kalinya jalan lagi kenceng banget, terus nutup pintu kenceng banget. Terus saya tuh ngomong, ini anak kenapa sih marah-marah? Penasaran ya gitu. kok kayak gitu ya? Iya, biasanya nggak pernah gitu nutup pintunya, biasanya pelan. Ini kok nutup pintu sampai kenceng banget, sampai
pintu kamar saya juga sampai Sampai bunyi berasa gitu, gitu ya? sampai berasa gitu. Terus saya bangunin suami, kan waktu itu mah masih suami Masih belum, ada di rumah. Iya, masih ada di rumah gitu ya. Terus saya bangunin suami gitu, bangunin ya maksudnya saya tanya suami, barangkali ada omongan apa gitu, mungkin barangkali ada masalah sama adik saya gitu. Kok adik saya nggak Tiba-tiba biasanya, kayak gitu. nggak seperti biasanya gitu, kayak marah Kayak gitu. marah gitu, ada Kata, masalah apa gitu ya? Terus suami saya jawab, enggak ada masalah apa-apa, enggak, katanya. Oh ya udahlah, tidur lagi gitu. Tidur lagi. Ya. Iya, saya tuh belum sadar kalau, Belum ngeh gitu ya. kalau pikir saya waktu malam itu tuh bener adik saya. Nah udah gitu, udah subuh ya, udah ke air, udah apa, saya mau masak, mau nyiapin sarapan buat anak. Udah pagi. Udah pagi itu, habis subuh lah pokoknya, subuh. jam 5-an gitu. Pas lagi masak buat sarapan anak, baru inget baru inget adik saya kan kemarin baru pulang ke Tasik. Malah saya yang nganterinnya ke Tasik gitu. Baru Hah, berarti yang semalam bolak-balik 3 kali ke kamar mandi gitu ya? siapa gitu. Baru lah, akhirnya kan merinding. Berarti suami juga baru ngeh pas pagi hari. Iya, terus udah gitu suami masih tidur waktu itu ya. Terus saya bangunin suami saya tuh, ya saya cerita gitu, kalau yang semalam siapa ya gitu. Karena adik saya kan sebetulnya udah pulang ke Tasik. Saya baru gitu, baru sadar. Terus saya bangunin suami, minta ditemenin saya masak di dapur. Gara-gara saya baru kalau adik saya tuh udah pulang ke Tasik. Padahal teteh sendiri yang nganterin ke Tasik. Iya, yang semalaman yang bolak-balik ke kamar mandi, terus kayak marah gitu, jolonnya kan kenceng banget gitu, terus nutup pintu sampai kayak orang marah gimana gitu. Makanya saya bangunin suami, minta ditemenin masak gitu. Padahal sebelumnya teteh sendiri yang nganterin adiknya. Kemarinnya tuh saya Kemarinnya langsung besoknya terjadi hal seperti itu. Malamnya kan saya Pepe nggak nginep di Tasik, sorenya pulang lagi ke sini gitu, karena kan anak di sini kan sekolah gitu. Berarti pas baru sadar di pagi hari itu siapa gitu? Iya, baru juga. Adik saya kan udah pulang ke Tasik. Terus yang semalam itu siapa yang bolak-balik ke kamar mandi? Ekspresi gitu. Suami juga kaget. Ya kaget. Akhirnya kan saya minta ditemenin masak. Sianya kemana nih? Oh, ada di dalam. Oh, iya. Boleh deh. Oh, iya. Biar ceritanya lebih detail. Iya, boleh. Ini teman-teman. Ini suaminya. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Baru pulang. Iya, baru pulang. Baru 1 bulan di sini. Ini suaminya Teh Lina. Namanya siapa? Mas Bagio. Mas Bagio. Ini Mas Bagio, ini suaminya Teh Lina. Berarti beberapa bulan yang lalu Teh Lina ini berdua aja gitu ya sama Putra di sini. Bertiga sama Putra. Berdua. Ya kan Mas kemarin merantau. Kalau kemarin sih. Kalau sekarang bertiga. Bertiga. Ini tadi kan udah cerita panjang lebar masalah apa yang terjadi Teh Lina ketika tinggal berdua. Nah, sekarang hal apa aja sih selama hidup di sini bersama sama si Teteh? Hal apa aja dari dulu awal pertama kali di sini sampai sekarang? Kalau awalnya saya di sini tuh dari tahun 74 ya. Oh, dari tahun 74. Udah lama juga ya. Dulu tuh ya sini tuh awalnya ini masih hutan belantara. Hutan belantara. Masih setapak. Oh, berarti belum yang buka akses itu si A yang ke sini. Oh, tahun 74. Iya. Nikah sama Teteh tahun berapa? 2000. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Iya. Nah, selama Teteh sama An menikah ada hal ganjil apa sih ketika tinggal di tengah hutan seperti ini? Ya, kalau masalah banyak ganjil sih banyak sih, suara-suara ada gitu. Kayak gimana suara kayak gimana? Ya, yang ada yang mandi di belakang, di atas, di rumah dongeng ini nih. Oh, ini iya nih, kita jadi pertanyaan, ini rumah siapa ini tuh? Saya juga. Oh, rumah A juga. Sama. Tapi nggak ditinggalin? Jarang, berarti kosong. Soalnya dingin kan. Nggak betah ini istrinya. Berarti rumah ini rumah kosong gitu. Kosong.
Ya kadang Ya sering, ditempatin. tapi kesehariannya sih di sini. Di sini. Paling di sana seminggu sekali. Gitu. Terjadi Sekarang apa kosong, yang dikosongin. ada di rumah itu? Kalau waktu saya macul di belakang tuh ya dulu ya sama adek, ada yang mandi ya pas Jumat tuh pagi-pagi tuh. Suara ada yang Ada yang mandi, kira saya istri saya mau ke warung. Ternyata saya nanyain ke istri saya, Bu, enggak, bukan, saya mau udah mandi tadi pagi katanya. Kira itu istri. saya gitu. lagi ke warung. Oh, posisinya berarti saya lagi macul Siang. Macul di belakang. siang-siang, Siang, si 10 tetehnya itu lagi ke warung, Lagi tapi ke warung, udah tiba-tiba pamit. ada suara orang mandi. Pikir suami saya tuh saya, kok istri saya katanya udah pamit baru mandi gitu. Saya kan heran. pulang dari warung gitu, ditanya sama suami, tadi kok udah pamit tapi baru mandi? Apaan, orang begitu saya pamit ke warung udah berangkat, langsung berangkat gitu. Lah tadi yang mandi siapa gitu kata Terus saya suami. penasaran ya, Mm-mm. saya kontrol ke sana, tapi nggak basah katanya. Kamar mandinya Heeh. nggak basah sama sekali. Nggak basah, tapi ada yang kayak yang mandi aja gitu. Itu siang ya. Itu siang bolong. Yang bolong hari Jumat. Berarti kalau siang bolong ada hal kayak gitu, malam juga sering banget. Ya bukan sering lagi kalau masalah suara-suara sih banyak. Karena Asli. orang sini asli ya. Asli ini mah. Itu apa aja tuh yang sering banget itu? Ada ya suara yang nangis ada di belakang situ. Sedih, kayak yang sedih banget gitu. Itu terdengar sama A sendiri Iya, waktu tengah malam. waktu tengah malam. Si Teteh ngedenger, Enggak. tidur pula. Iya, itu beda lagi Mas ya. Kalau saya waktu itu pernah ke malam Jumat kalau nggak salah gitu. Jam berapa ya? Tapi kayaknya jam 3-an lah pokoknya mah, nggak lama tuh adzan subuh ya. Kalau saya sih dengernya di sini di samping rumah. Samping rumah. Iya kan itu ada pohon alpokat ya. Mm-mm. Kayak ada apa ya? Suara perempuan aja. Perempuan. Iya, Oh, aslinya di sini. di berarti pohon suaranya alpokat. sama yang didengar si A tadi. Iya, Tapi itu mah udah lama. lama sih. Sebelumnya ada tragedi apa atau Ya, ada apa? dulunya sih kan waktu zaman Belanda sih ya, di belakang itu memang ada noni-noni Belanda lah kata orang tua mah gitu. Ada noni. Yang meninggal di situ. Oh, berarti suaranya sampai sekarang terdengar gitu ya. Oh, berarti ada noni Belanda yang sampai sekarang menghantui gitu. Pohon beringin itu ya, di belakang ada Oh, ada pohon beringin. Di belakang juga ada pohon beringin. Ada. Di belakang rumah. Karena ini maghrib ya teman-teman, suasananya boleh nggak sama Teteh kalau saya ambil vlog malam nih di Boleh. rumah itu? Boleh aja. Kalau mau nyali juga boleh. Boleh. Wah, Iya. ini jadi sebuah tantangan ya. Tapi nggak tahu nih berani nggak nih. Tapi diizinin, tapi Ya diizinin banget Kak. diizinin Berapa? banget. Oke, nanti kita malam akan uji nyali di sini teman-teman, karena kita udah izin dan sekarang juga udah maghrib ya. Mungkin kita akan melaksanakan sholat maghrib dulu ya, Iya. Teh gitu ya. Iya. Kita akan lanjut ke part 2-nya.